Kemudian untuk perkara ini, Bapak sekalian, perkembangannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, karena akan ada putusan dismissal, yaitu putusan yang berkaitan dengan ketidakketerpenuhan syarat formil dan putusan-putusan lain yang mengawali putusan akhir atau putusan yang tidak lanjut pada pembuktian. Oleh karena itu, para pihak supaya menunggu kabar lebih lanjut, dan jika permohonannya nanti tidak masuk dalam putusan dismissal dan harus dilanjutkan pada sidang pembuktian, maka untuk saksi dan ahli boleh diajukan untuk provinsi, sengketa provinsi maksimal 6 orang, antara saksi dan ahli, jadi sudah kumulasi ya. Kalau untuk kabupaten kota 4 orang. Kemudian identitas, daftar saksi, daftar ahli, serta CV dan keterangannya harus sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kemudian berkaitan dengan insage atau mempelajari bukti-bukti lawan, bisa diajukan terhadap perkara yang lanjut pada sesi pembuktian. Oleh karena itu, supaya menunggu nanti pada saat atau pada waktu setelah sesi putusan dismissal diucapkan atau dibacakan. Pengumuman penundaan sidang. Untuk perkara yang kita sidangkan ini akan ditunda sidang karena Mahkamah akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apakah permohonan-permohonan ini, termasuk juga yang lain yang sudah dilaksanakan, itu akan dihentikan di dismissal proses atau akan diteruskan ke pembuktian lanjutan. Nah, itu nanti akan kami bahas. Apapun hasilnya akan disampaikan oleh kepanitraan. Dan nanti akan ada tahapan pengucapan putusan dismissal. Itu akan diberitahu semuanya yang perkaranya terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada PHPU sekarang. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan. Karena semuanya di sini Bupati, maka jumlah saksi atau ahli untuk PHPU Bupati maksimal 4 orang. Jadi boleh saksi semuanya, boleh ahli semuanya, boleh separuh-separuh, terserah. Tergantung kebutuhan dari masing-masing permohonan. Daftar identitas, keterangan saksi, keterangan ahli, CV, diajukan ke MK paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi nanti kalau ada mau mengajukan saksi, siapa namanya, ada CV singkatnya, apa yang mau diterangkan saksi, harus dicantumkan, supaya hakim lebih fokus menjelaskannya. Kalau ahli, maka keterangan ahli itu harus jelas. Kalau ahlinya dari kampus atau yang tempat lain harus ada izin dari atasan. Nah, itu harus diserahkan di kepanitraan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kalau ada yang mau menambahkan bukti atau mau melakukan insage, sekarang sudah tertutup. Nanti dibuka lagi untuk yang perkara ini. Kalau ada yang lanjut, nah, boleh menambahkan bukti dan melakukan insage. Tapi kalau perkaranya di dismissal, ya enggak usah lagi nambah bukti. Enggak ada manfaatnya. Ya, cukup? Nah, sekarang ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Cukup, alhamdulillah. Ini luar biasa pengertiannya. Terima kasih. Kami majelis panel berterima kasih kepada kita semua. Walaupun tadi pagi agak sempat tinggi, tapi kan suasananya sekarang kondusif begitu. Nah, gitu. Kan hakim itu macam-macam caranya. Nah, kami berterima kasih kepada kita semua, baik pemohon, termohon, pihak terkait maupun Bawaslu yang sudah membantu suasana berlangsung kondusif.